Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tutorial cara membuat proses flow diagram dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Yang pertama, buka aplikasinya lalu klik proses flow diagram dan masuk ke desain, klik auto size, jangan lupa orientationnya diubah ke landscape. Untuk ukuran kertasnya sendiri, pada engineering design, biasanya ukurannya antara A3 atau A4. Selanjutnya, kita bisa mengecek komponen-komponen yang ada dengan klik More Shapes, Engineering, lalu Proses Engineer. Dan ini ternyata sudah ada dan sudah tercentang semua. Selanjutnya, kita mulai menambahkan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah Reaction Vessel. Reaction Vessels, kita bisa klik di Equipment Vessels, lalu kita cari Reaction Vessel. Selanjutnya, kita klik Quick Shapes dan klik Heat Exchanger. Nah, ini kita bisa drag dari komponen-komponen yang ada ke kertasnya. Lalu, ke Valves and Fitting dan Gate Valve. Begitu pula untuk alat-alat selanjutnya seperti mixer, heat exchanger, dan lain-lain. Karena untuk proses selanjutnya kita menggunakan alat-alat yang sama seperti reaktor yang pertama tadi, kita bisa menggunakan fitur copy paste dan lanjutkan hingga menjadi proses flow diagram yang kita inginkan. Ini kita lanjutkan ke Vessels, lalu klik Tray Column dan ke Heat Exchanger, lalu kita masuk ke Boiler. Selanjutnya ada Double Blender. Kemudian untuk Mixer, Heat Exchanger dapat kita gunakan Copy Paste. Tambahkan tank juga rotary pump sebagai alat terakhir dari PFD pembuatan nafta ini. Jadi, setelah seluruh alat yang dibutuhkan pada proses selesai di-drag dalam lembar, kemudian bisa langsung disesuaikan ukurannya. Walaupun di sini kita memang tidak memiliki ukuran pasti, namun kita bisa memperkirakan sesuai dengan ukuran realitanya. Misalnya, di sini ada reaktor dan pump, maka jelas ukuran reaktor lebih besar dibandingkan ukuran pump. Tidak mungkin ukuran pump melebihi ukuran reaktor. Begitu pula pada jenis alat lainnya, misalnya ada mixer, terus ada valve, terus ada tangki juga. Nah, cara untuk menyesuaikan ukurannya ini bisa langsung dilakukan seperti biasa, yaitu dengan ketuk pada gambar alatnya. Kemudian di sini sudah ada alat bantu panahnya. Di sini kita sesuaikan sendiri. Jika kurang lebar bisa ditarik ke samping, jika kurang tinggi bisa ditarik ke atas. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan ukuran yang kita mau, tapi tetap sesuai dengan realita. Step yang selanjutnya adalah menghubungkan setiap komponen yang telah dimasukkan pada kertas kerja. Untuk menghubungkan setiap komponen yang digunakan, kita menggunakan garis lurus yang dapat ditemukan pada menu insert bagian konektor. Setelah kita mengklik konektor, kursor akan otomatis berubah fungsinya. Setelah itu, klik kiri dan tahan pada komponen pertama yang ingin dihubungkan pada komponen kedua, lalu tarik dan hubungkan pada komponen kedua. Apabila dirasa garis penghubung sudah sesuai, maka lepas klik kiri. Secara otomatis garis penghubung akan terbentuk. Apabila garis penghubung dirasa tidak sesuai dengan keinginan, tekan Ctrl+Z untuk mengulang, dan apabila garis kurang rapi, klik kiri pada garis lalu atur bagian garis yang kurang rapi. Ulangi langkah tersebut hingga semua komponen terhubung mengikuti proses dan alurnya. Apabila semua komponen telah terhubung, maka step yang selanjutnya adalah hilangkan penanda atau nama pada setiap garis penghubung apabila tidak digunakan dengan cara mengklik 2 kali penanda atau nama garis lalu tekan backspace. Ulangi langkah tersebut pada garis lainnya.
Oke, next step dari penambahan garis, kita arahkan kursor dan tekan pipelines, kemudian pilih major atau minor, lalu kita drag pada halaman dan sesuaikan arah panah sesuai alur proses. Ulangi langkah tersebut hingga proses paling akhir, seperti yang terlihat pada layar halaman. Untuk proses utama, kita gunakan major pipeline, seperti di langkah awal, sedangkan untuk proses pendukung, kita gunakan minor pipeline. Untuk penambahan minor pipeline, langkahnya itu sama seperti penambahan major pipeline. Oke, jadi langkah terakhir pada proses pembuatan PFD kali ini yaitu pada proses pemberian simbol nama peralatan. Nah, caranya adalah dengan mengetuk 2 kali pada bagian bawah alat atau pada bagian yang diinginkan, asalkan itu tidak mengganggu aliran atau gambar dari PFD. Nah, setelah itu bisa langsung diketikkan nama dari alatnya. Untuk pemberian simbol nama di sini, huruf pertama itu menandakan simbol dari alat. Misalnya di sini ada reaktor. Reaktor itu memiliki simbol nama yaitu R. Ada juga PAM. Nah, di sini PAM memiliki simbol nama yaitu L dan lain sebagainya. Nah, angka yang pertama itu menandakan proses. Nah, di sini bisa ada proses utama dan proses yang bercabang. Nah, untuk angka kedua itu menandakan alat utama pada proses, dan angka yang ketiga itu adalah alat bantu dari alat pertama. Nah, kira-kira itu proses penamaan atau pemberian simbol nama pada PFD. Itulah serangkaian tutorial cara membuat proses flow diagram menggunakan aplikasi Visio. Terima kasih, sekian dari kami, semoga membantu.